Lin Jing merasa bosan, menunggu terlalu lama pemulihan Mu Chen dan Nine Nether. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Naga yang tertutup kabut beracun, namun bukan dia satu-satunya yang dapat memasuki kabut beracun untuk menemukan harta. Pertarungan pun terjadi. Ini adalah pertemuan pertama dan pertarungan pertama antara Lin Jing Putri Lindong melawan Xiao Xiao Putri Xiao Yan. Kira-kira siapa yang menang guys? Haha. Pertarungan antara dua wanita. Pulau itu hancur. Kabut menutupi daerah itu, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu tampak seperti wilayah mati. Ketuk-tip, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar, dan seorang gadis cantik sedang melompat-lompat. Dia lincah dan energi. Dia melompat ke atas batu, mengangkat tangannya ke matanya, dan melihat ke kejauhan. Dia meringkuk saat melihat sekelilingnya begitu sunyi. Aku sudah sejauh ini, tapi aku belum melihat apapun, Lin Jing bergumam pada dirinya sendiri. Dia dilindungi dari kabut beracun dengan lapisan tipis. Pulau Naga jauh lebih besar dari Pulau Angin, dan dia hanya bisa bergerak perlahan, karena kabut beracun telah menghalangi persepsinya. Sejauh ini, Lin Jing belum menuai panen. Saya pikir saya perlu menggunakan metode lain, Lin Jing menghela nafas. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya berkumpul di telapak tangannya. Serangga seukuran kepalan tangan bayi muncul. Ada antena di atas kepalanya yang terus bergoyang. Ini adalah bak perburuan harta karun yang berharga. Ia bisa merasakan fluktuasi sekecil apapun di lingkungan yang keras dan mencari harta karun yang telah disembunyikan di tanah. Namun, tempat ini dipenuhi kabut beracun. Meskipun bak perburuan harta karun dapat mencari-cari, Lin Jing tidak menggunakannya sebelumnya, karena mungkin dirugikan oleh gas beracun. Dia harus menggunakannya sekarang, atau dia harus membuang banyak waktu. Pergilah. Lin Jing mengangkat tangannya, dan Tracer Hunbak melebarkan sayapnya dan terbang. Setelah beberapa saat, ia terbang ke arah kanan, dan Lin Jing mengikuti dari belakangnya. Setelah terbang selama sekitar 10 menit, Tracer Hunbak mendarat di gedung yang hancur. Lin Jing dengan hati-hati mengambil Tracer Hunbak dan melihat bahwa itu telah menjadi hitam. Itu telah diracuni. Terima kasih. Lin Jing menepuk Tracer Hunbak dan mengeluarkan botol giok yang berisi cairan. Dia memasukkan Tracer Hunbak ke dalam botol, karena cairan tersebut mampu menetralkan efek gas beracun. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia sangat gembira. Ada bentangan besar reruntuhan, dan dari tampilan sisa-sisa, sebuah aula besar pasti sudah ada sebelumnya. Namun, aula besar itu sekarang telah runtuh. Lin Jing melihat sekeliling dan melihat singgasana kerangka di antara reruntuhan. Singgasana kerangka masih dalam kondisi baik, dan ada penindasan yang kuat darinya. Rupanya, selama zaman primordial, sosok yang kuat pasti pernah duduk di singgasana kerangka. Lin Jing melirik tahta tengkorak dan mendongak. Dia melihat mutiara kristal seukuran kepala di atas singgasana kerangka. Mutiara itu bulat, dan memancarkan cahaya lembut. Seekor naga putih tampaknya berada di dalam ratna, dan ia memiliki fluktuasi energi spiritual yang besar. Apakah ini mutiara spiritual naga? Lin Jing melihat mutiara dengan naga putih di dalamnya, dan matanya menjadi cerah. Dia telah mendengar bahwa beberapa master yang kuat telah menyegel energi spiritual mereka dan memadatkannya menjadi mutiara spiritual naga sebelum mereka meninggal. Itu berisi energi spiritual murni Tuan dan kadang-kadang bahkan kekuatan garis keturunan mereka. Jika seseorang bisa memperbaikinya, itu akan sangat membantu dalam kultivasi. Lin Jing percaya bahwa mutiara spiritual naga pasti telah ditinggalkan oleh tuan rumah naga. Dia lebih kuat dari Master of the Wind Mansion, dan kekuatannya harus berada di sekitar level Upper Earthly Sovereign. Nilai mutiara spiritual naga sebanding dengan kipas angin ilahi Mu Chen. Saya akhirnya menemukan sesuatu yang berharga. Lin Jing tersenyum. Setelah melihat-lihat sekian lama, dia akhirnya menemukan sesuatu yang berharga. Dia segera menjentikkan jari-jarinya, dan sinar energi spiritual berputar keluar dan hendak membawa mutiara spiritual naga kepadanya. Swoosh! Tiba-tiba, cahaya energi spiritual berwarna-warni turun dari langit dan menghancurkan sinar energi spiritual. Siapa itu? Lin Jing berteriak. Dia terkejut dengan serangan mendadak itu. Ada keheningan mutlak, dan apa yang terjadi sebelumnya tampak seperti ilusi. Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi dariku? Lin Jing mendengus. Dia membentuk segel dan menekan ruang di depannya. Cahaya terang menyapu dari telapak tangannya dengan kecepatan luar biasa.
Dimanapun cahaya terang lewat, kabut beracun akan surut. Ia tampak mampu melihat melalui objek tak terlihat, termasuk bayangan. Lin Jing kemudian melihat beberapa fluktuasi ruang di atas batu. Saat cahaya menyinari itu, sesosok muncul. Lin Jing terkejut ketika dia melihat sosok itu, karena dia sangat cantik. "Kamu siapa?" Lin Jing bertanya sambil menatap seorang wanita menggoda yang mengenakan gaun berwarna-warni. "Kenapa aku harus memberitahumu?" Wanita dengan gaun warna-warni tersenyum malas. Meski wajahnya tertutup kerudung, senyumnya menawan. Lin Jing tampak tenang dan berkata datar, "Aku menemukan mutiara spiritual naga di hadapanmu. Apakah ada aturan yang mengatakan pertama datang, pertama dilayani?" Wanita itu mengejek Lin Jing, karena dia menganggapnya konyol. Lin Jing mengangkat bahu. Dia cantik juga, tapi dia memiliki watak yang berbeda dibandingkan dengan wanita berbaju warna-warni. Sikap Lin Jing lucu. Dia berkata, "Sepertinya tidak ada gunanya berbicara." Wanita dengan gaun warna-warni tampak tertarik pada mutiara spiritual naga, dan dia tidak berniat melepaskannya. Dalam hal ini, memang tidak ada gunanya berbicara. Swoosh! Ada semburan udara es, dan sosok dingin tiba-tiba muncul di hadapan wanita dengan gaun warna-warni. Ia kemudian menikamnya dengan pedang panjangnya. Saat udara dingin mengalir ke arah wanita itu, dia tidak beranjak. Ketika pedang panjang itu berada sekitar 1 inci darinya, ekor ular berwarna-warni menyapu dan menghantam pedang, menghancurkan udara sedingin es. Pedang panjang yang dibentuk oleh udara es meledak berkeping-keping. Boneka spiritual es telah terkena pukulan parah, dan itu ditembakkan ke belakang. Itu hanya berhasil menstabilkan dirinya sendiri setelah menggali alur di tanah dengan kakinya. Lin Jing terkejut ketika dia melihatnya dan berubah menjadi serius. Saat dia melihat wanita itu, seekor ular kecil berwarna-warni muncul di bahunya. Saat ular kecil itu mendesis, mulutnya seperti lubang hitam yang bisa melahap langit dan bumi. Ini bukan ular biasa. Lin Jing tahu bahwa ular berwarna-warni itu sangat kuat, dan itu bahkan bisa lebih kuat daripada boneka spiritual esnya. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya dari mana wanita itu berasal. Wanita ini lebih kuat dari Su Qinyin, tetapi dia belum pernah mendengar Mu Chen menyebut orang seperti itu di benua Tianluo. Meskipun Lin Jing kagum dengan kekuatan wanita itu, bagaimanapun juga, dia adalah putri dari perbatasan bela diri. Akan memalukan jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan mutiara spiritual naga yang dia suka. Setelah dia tenang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan gelang dari pergelangan tangannya. Ledakan. Ketika Lin Jing melepas gelang itu, energi spiritualnya sepertinya telah melepaskan diri dari penindasan. Itu melesat ke langit seperti badai, dan penindasan energi spiritual yang kuat menyapu, mendorong kabut beracun. Lengkapi kelas 9, saat wanita dengan gaun warna-warni merasakan tekanan energi spiritual yang kuat, cahaya melintas di matanya. Dia heran dengan gadis misterius itu. Tidak akan mudah untuk mendapatkan mutiara spiritual naga. Wanita berbaju warna-warni tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia melangkah keluar, dan ruang angkasa melonjak. Fluktuasi energi spiritual yang sama mengerikannya melesat ke langit. Kekuatannya sebanding dengan Lin Jing. Dia juga seorang kelas 9 lengkap. Jika ada orang di sekitar, mereka akan terkejut. Siapapun yang memiliki kekuatan di kelas 9 lengkap akan menempati peringkat 4 besar di daftar pembangkit listrik di benua Tianluo. Namun, kedua wanita ini tidak ada dalam daftar. Lin Jing mengerutkan bibir saat dia melihat wanita dengan gaun warna-warni. Saat dia mengepalkan tinjunya, sepotong batu giok muncul, yang dengan cepat dia pecahkan. Ketika batu giok dihancurkan, Lin Jing segera menginjak kakinya. Dengan energi spiritual yang agung di sekelilingnya, dia berputar ke arah wanita dengan gaun warna-warni. Ketika Lin Jing telah memecahkan batu giok, Mu Chen, yang sedang memperbaiki kipas angin ilahi, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengepalkan tinjunya, dan sepotong batu giok muncul di tangannya. Dia mendengar suara Lin Jing keluar dari batu giok. "Mu Chen, saya telah bertemu dengan orang yang bermasalah. Cepat datang dan bantu aku menghadapinya." Petik 2. Kesempatan 9 neter. Karakter yang merepotkan. Mu Chen mendengar suara yang dipancarkan dari pecahan batu giok, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit. Kartu truf Lin Jing muncul satu demi satu. Dengan bantuan boneka spiritual es, dia berpikir bahwa bahkan jika dia bertemu orang-orang seperti Zuyan, dia harus bisa bertarung setara dengan mereka. Namun,
Zuyan saat ini masih terjebak di Wind Hall, jadi siapa lagi yang menurut Lin Jing sulit untuk dihadapi? Mungkinkah Garuda? Tatapan Mu Chen berubah serius. Meskipun Garuda hanya menempati peringkat ketiga dalam daftar pembangkit listrik, Mu Chen tidak percaya bahwa kekuatan sejati karakter ini akan lebih lemah dari Zuyan dan Su Qinyin. Sepertinya dia harus buru-buru ke sana untuk melihatnya sendiri. Mu Chen melihat ke depan saat api energi spiritual terbakar. Kipas angin ilahi melayang diam di tengah api. Di tengah kipas terdapat jejak esens darah yang tercetak secara menyeluruh ke Astral Wind, membentuk tanda merah tua. Saat tanda mulai terbentuk, Mu Chen segera merasakan hubungan yang indah antara dia dan kipas angin ilahi. Sekarang, bahkan jika kipas angin ilahi secara paksa diambil, selama pikirannya bergerak, kipas angin ilahi secara otomatis akan melawan musuh, dan segala jenis usaha untuk merebut kipas itu dan menggunakannya untuk melawannya tidak akan berhasil. Mu Chen mengulurkan tangannya saat api energi spiritual menghilang, dan kipas angin ilahi jatuh ke telapak tangannya. Itu keren seperti giok saat disentuh. Dia memegang kipas bulu hijau saat senyum puas muncul di wajahnya. Setelah dia memperbaiki Divine Wind Fan, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Tetapi jika dia ingin benar-benar mengaktifkannya, itu akan membutuhkan banyak energi spiritual. Pada titik ini, Mu Chen belum mungkin melakukannya. Namun, bahkan jika tidak mungkin untuk mengaktifkan kipas angin ilahi, itu adalah artefak suci, yang dengannya kekuatan tempur Mu Chen pasti akan naik level. Sekarang, jika dia bertemu Zuyan itu lagi, bahkan tanpa penindasan dari arai besar itu, dia masih bisa mengandalkan kekuatan kipas angin ilahi untuk bertarung setara dengannya. Saat Mu Chen memegang Divine Wind Fan, dia tampak anggun dan halus. Dia mengipasi sedikit, lalu menyimpannya. Dia muncul di sisi lain pagoda, di mana 9 neter berdiri di langit, dan sepertinya ada badai angin kencang berkumpul di sekelilingnya. Mu Chen menatap 9 neter dengan kilatan kejutan di matanya. Dalam persepsinya, meskipun dia bisa dengan jelas mengunci 9 neter, entah bagaimana dia memiliki firasat. Jika dia meluncurkan serangan pada saat ini, dia tidak akan bisa memukulnya. Seolah-olah dia telah menjadi gumpalan angin dan benar-benar tak terduga. Sementara Mu Chen sedang menonton Nine Nether, dia membuka matanya dan menatapnya. Senyuman muncul di wajahnya, menghangatkan ekspresinya yang sebelumnya dingin. Namun, 9 Nether tersenyum padanya, mata Mu Chen menyipit, dan dia berbalik tiba-tiba saat dia melihat siluet ramping di belakangnya. Reaksi yang sangat cepat. Nine Nether melihat Mu Chen berbalik dan tidak bisa menahan senyum. Mu Chen terkejut saat dia menatap 9 Nether dan berseru tak percaya, kecepatanmu. Kecepatan 9 Nether sangat cepat sehingga lolos dari persepsinya, dan jika bukan karena keakrabannya dengan auranya, itu tidak akan mungkin untuk menemukannya. Kecepatan seperti itu secepat hantu, yang memang luar biasa. Teknik memanggil angin ini tidaklah sederhana. Ekspresi Mu Chen sangat serius. Meskipun kecepatan 9 Nether di masa lalu juga sangat cepat, itu tidak melebihi kecepatan Mu Chen. Namun, sekarang kecepatannya telah melampaui kecepatannya. Jadi, teknik memanggil angin ini sama sekali tidak sederhana. Tidak mungkin kekuatan super kecil biasa memiliki kemampuan ini. Teknik memanggil angin ini memang tidak sederhana. Lebih tepatnya, bentuk lengkapnya tidaklah sederhana. Nine Nether mengangguk setuju. Formulir lengkap, Mu Chen tertegun. Bentuk lengkap dari teknik memanggil angin juga dikenal sebagai teknik memanggil angin utama. Anda tidak harus menganggapnya hanya sebagai satu kata lagi. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu dari 36 volume kekuatan super langka di dunia. Wajah Nine Nether sangat bersemangat. Dia telah mempelajarinya hanya setelah dia mengembangkan teknik, dan dampak dari penemuan ini padanya jelas sangat besar. Lagi pula, 36 volume kekuatan super langka sangat terkenal di dunia 1000 besar ini. Tidak pernah dalam mimpi terliar Nine Nether, dia mengira bahwa kekuatan super kecil yang dia peroleh akan menjadi praevolusi dari kekuatan super langka. Teknik utama memanggil angin adalah salah satu dari 36 volume kekuatan super langka. Mu Chen tersentak, jelas terkejut dengan wahyu itu. Dia tidak mengira bahwa gulungan kekuatan super kecil yang mereka peroleh dari Istana Wind Mansion akan memiliki asal-usul yang menakutkan. Itu adalah salah satu dari 36 volume kekuatan super langka, kekuatan super tertinggi yang bahkan akan didambakan oleh keberadaan yang menakutkan seperti penguasa surgawi. Meskipun teknik memanggil angin bukanlah teknik memanggil angin utama yang sebenarnya,
jika diberi kesempatan untuk memperbaikinya di masa depan, nilainya akan tak terlukiskan. Tidak heran kecepatanmu setelah mengolah teknik panggil angin menjadi sangat menakutkan. Realisasi kemudian menyingsing pada Mu Chen, dan dia tidak bisa menahan napas. Kesempatan Nine Nether benar-benar menakjubkan. Mereka awalnya mengira itu hanyalah gulungan kekuatan super kecil. Siapa sangka bahwa itu berasal dari teknik pemanggilan utama angin yang seharusnya. Menurut perkiraannya, jika 9 Nether memanggil teknik panggil angin dengan seluruh kekuatannya, selama dia tidak bertemu dengan penguasa bumi yang sebenarnya, dia akan bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Meskipun pemilik kemampuan Wind Mansion tidak berada di peringkat pertama dari 9 rumah besar, kecepatannya kemungkinan besar adalah yang tercepat dari 9 rumah. Nine Nether tersenyum. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mendapatkan harta yang begitu berharga. Mu Chen tersenyum dan mengangguk dan berkata, karena kamu telah mengembangkan teknik memanggil angin untuk saat ini, mari kita bergerak. Lin Jing menemui beberapa masalah. Dia kemudian membagikan apa yang dikatakan Lin Jing kepadanya. Bahkan Lin Jing tidak bisa mengatasinya. Setelah mendengar ini, tatapan 9 Nether menjadi serius saat dia berkata, ayo cepat. Seseorang yang sulit dihadapi Lin Jing pasti merupakan karakter yang luar biasa. Mereka harus bergegas untuk mencegah penderitaan Lin Jing. Mu Chen mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, melonjak ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke kejauhan. Ketika Mu Chen berubah menjadi cahaya, 9 Nether meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan sepertinya ada angin kencang di bawah kakinya. Dia melonjak bersama dengan angin dan dengan mudah muncul di belakang Mu Chen. Tidak peduli berapa banyak Mu Chen mempercepat kecepatannya, 9 Nether selalu setengah langkah di belakangnya. Keduanya melaju dengan kecepatan penuh, dan pulau-pulau berbatu di kaki mereka dengan cepat melayang mundur. Mereka secara bertahap mendekati Pulau Naga hanya beberapa menit kemudian. Masih banyak karakter kuat di sekitar Pulau Naga. Namun, mereka sepertinya tidak memiliki cara untuk menangani nafas naga beracun yang menyelimuti pulau itu. Mereka tidak berani membobolnya dengan mudah, tapi mereka juga enggan menyerah, sehingga mereka hanya bisa terus bergoyang. Nafas naga beracun. Mu Chen juga mengenali kabut beracun yang sombong itu sekilas tapi tidak terlalu terkejut. Dia merenungkannya, lalu bergegas ke pulau itu dengan 9 Nether. Saat mereka memasuki pulau, tubuh mereka memancarkan api transparan. Mereka adalah api abadi, tetapi dalam hal pencapaian, 9 Nether jelas lebih baik, dan api abadi lebih halus dan murni. Namun, Mu Chen hanya ingin meminjam kekuatan api abadi sebagai penghalang terhadap kabut beracun, jadi mereka hanya perlu efektif. Begitu keduanya memasuki pulau, mereka langsung menuju ke kedalaman, dan segera setelah itu, mereka merasakan gelombang energi spiritual yang hebat datang dari daerah tertentu di mana Lin Jing seharusnya berada. Dilihat dari gelombang energi spiritualnya, sepertinya pertarungan itu sangat intens. Mu Chen dan Nine Nether dengan cepat mendekati tempat di mana gelombang energi spiritual terpancar, dan ketika mereka mendekat, keduanya juga memiliki gelombang energi spiritual yang bergelombang di sekitar mereka, tampaknya siap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Suara mendesing. Keduanya melesat keluar, dan kabut beracun tebal di depan mereka tiba-tiba menipis karena kekuatan spiritual yang telah pecah dari pertempuran sengit di depan. Sekilas, Mu Chen bisa melihat bahwa dua sosok terjerat dalam konfrontasi sengit di reruntuhan. Kedua sosok itu diselimuti oleh energi spiritual yang kuat dan tak tertandingi, dan pilar cahaya spiritual yang menjulang ke langit setinggi puluhan ribu kaki. Suara mendesing. Mu Chen mengepalkan tinjunya saat dia melihat dua sosok yang terkunci dalam pertarungan sengit. Tombak pertempuran naga merah muncul di tangannya saat roh yang perkasa itu masuk. Dengan goyangan lengannya, tombak itu melesat ke angkasa seperti naga raksasa dengan gigi dan cakar siap untuk menyerang, melepaskan kekuatan penghancur yang sangat besar. Tombak pertempuran melesat, muncul di antara dua siluet. Energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba meledak, secara paksa memisahkan kedua sosok itu. Kedua sosok itu mundur dengan cepat, tapi setelah melihat Scarlet Dragon Battle Spear, kegembiraan muncul di wajah Lin Jing, dan dia berteriak, bantu aku menangkapnya. Jangan biarkan dia kabur. Petik 2. Mu Chen muncul di samping Lin Jing, melihat bahwa dia tidak tampak terluka, dan menghela napas lega. Dia kemudian melihat sosok cantik di dekatnya, karena dia ingin melihat siapa yang mampu mendorong Lin Jing ke titik ini. Mu Chen melirik, hanya untuk melihat bahwa seorang wanita mengenakan gaun warna-warni dengan bangga berdiri di atas batu yang hancur.
Pesona feminin itu bahkan membuatnya terkesan. Tatapannya kemudian beralih. Cadar yang menutupi wajah gadis itu sebagian besar telah robek selama pertempuran, jadi wajahnya bisa terlihat dengan jelas hanya dengan satu pandangan. Betapa indahnya, pikiran pertama Mu Chen. Mengapa dia tampak begitu akrab? Adalah pikiran kedua Mu Chen. Mu Chen membeku saat dia menatap gadis cantik dengan gaun warna-warni, dan pikirannya berhenti bekerja. Sesaat kemudian, dia akhirnya bereaksi, dan matanya membelalak karena mengenali. Bertemu Xiao Xiao lagi. Wanita dengan gaun warna-warni melangkah ke kerikil di antara reruntuhan. Rambut bergelombang dan wajahnya yang cantik menawan, dan ular warna-warni di bahunya membuat penampilannya semakin cantik. Mu Chen melebar saat melihat wajahnya. Dia kemudian mulai terlihat canggung, pipinya memerah. Dia tahu wanita ini. Dia adalah Kai Xiao, juga dikenal sebagai Xiao Xiao, yang ditemui Mu Chen di Dragon Phoenix Rift. Dia adalah putri kaisar api legendaris. Dia berasal dari latar belakang yang kuat, seperti Lin Jing. Mu Chen tidak pernah menyangka bahwa Xiao Xiao akan menjadi orang bermasalah yang disebutkan Lin Jing. Ini ternyata menjadi perselisihan antara dua temannya. Saat Mu Chen melebarkan matanya dan menatap Xiao Xiao, dia juga terkejut. Setelah beberapa saat, dia tersenyum kembali padanya. Hei Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Lin Jing bertanya, ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Xiao Xiao mengelus ular kecilnya dan mencibir, Mu Chen, kami tidak bertemu satu sama lain selama setidaknya 1 tahun. Kapan Anda mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai tukang pukul? Petik 2. Lin Jing dan Nine Nether kaget saat mendengar kata-katanya. Lin Jing kemudian melihat ke arah Mu Chen dan bertanya kepadanya, apakah kamu mengenalnya? Mu Chen tersenyum kecut dan berkata, dia adalah temanku. Kami bertarung bersama di Dragon Phoenix Rift. Petik 2. Ketika Lin Jing mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia merasa malu. Ini adalah situasi yang canggung. Dia segera menarik energi spiritualnya, karena wanita itu adalah teman Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah orang yang murah hati. Pada saat itu, boneka spiritual es yang telah bersembunyi, sambil menunggu kesempatan untuk menyerang, muncul di belakang Lin Jing. Setelah Lin Jing menarik energi spiritualnya, Xiao Xiao melakukan hal yang sama. Dia kemudian menepuk ular kecilnya yang berwarna-warni, yang merayap kembali ke bahunya. Mu Chen menghela nafas lega, melihat bahwa kedua temannya telah memutuskan untuk tidak bertarung satu sama lain. Saat Xiao Xiao berjalan, Mu Chen tersenyum dan memperkenalkan Nine Nether padanya. Ini temanku, Nine Nether. Dia datang dengan saya dari wilayah utara. Petik 2. Dia kemudian menunjuk ke arah Lin Jing dan berkata, ini adalah Lin Jing. Ayahnya adalah Martial Ancestor. Petik 2. Dia kemudian melihat ke 9 Nether dan Lin Jing dan berkata, ini Xiao Xiao. Dia adalah putri Kaisar Api. Petik 2. Setelah Mu Chen membuat perkenalan, ketiga wanita itu saling memandang dengan tatapan kaget. Hanya satu kata dari leluhur bela diri atau Kaisar Api yang dapat mengguncang seluruh dunia 1000 besar, dan sementara mereka berdua jarang bertemu satu sama lain, putri mereka telah bertemu satu sama lain hari ini, dan di tengah keadaan yang canggung seperti itu. Saya melihat, Anda adalah putri Martial Ancestor. Ayahku memuji ayahmu. Senang sekali bisa berdebat dengan putri perbatasan bela diri. Kai Xiao terkejut, karena Martial Ancestor sama terkenalnya dengan ayahnya, dan dia juga salah satu dari sedikit orang yang sangat dihormati ayahnya di dunia 1000 besar. Mata Lin Jing berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, oh, ayahmu adalah Kaisar Api. Saya telah mendengar ayah saya menyebut dia. Saya sangat menghormati ayahmu. Jika saya tahu siapa Anda, saya tidak akan bersaing dengan Anda untuk mutiara spiritual naga. Petik 2. Lin Jing bangga dengan ayahnya, jadi dia menyukai apa yang disukai ayahnya. Oleh karena itu, dia menghormati Kaisar Api. Secara alami, dia sangat senang ketika dia menemukan bahwa Xiao Xiao adalah putri Kaisar Api. Kai Xiao tersenyum dan senang karena Mu Chen telah tiba tepat waktu. Jika mereka bertengkar, keduanya akan terluka. Selain itu, akan menjadi bencana jika mereka menyebabkan perselisihan antara sangsi atas mutiara spiritual naga. Ketika Mu Chen melihat bahwa kedua wanita itu telah mengubur kapak, dia menghela nafas lega. Untungnya, kedua wanita itu memutuskan untuk memaafkan dan tidak picik. Mengapa kamu di sini? Mu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu,
sambil melihat Xiao Xiao. Istana surgawi kuno telah didirikan oleh Kaisar Surgawi. Saya keluar untuk berkultivasi, jadi saya pikir saya harus datang dan melihatnya. Saya telah berpikir untuk mengunjungi Anda di wilayah utara, tetapi saya yakin Anda tidak akan melewatkan acara seperti itu, jadi saya datang ke sini. Petik 2. Xiao Xiao tersenyum, lalu menatap Mu Chen dengan takjub dan berkata, kamu telah berkembang sangat cepat. Ketika mereka berada di Dragon Phoenix Rift, Mu Chen masih di Grade 3 Sovereign. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia telah berkembang sampai ke Grade 9 Sovereign. Jadi, Xiao Xiao kagum dengan kemajuannya. Aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Mu Chen mengangkat bahu. Ketika dia tiba lebih awal, dia melihat Xiao Xiao menampilkan energi spiritualnya. Kekuatannya sebanding dengan Zuyan, dan dia berada di level tertinggi dari kelas 9 lengkap. Apakah ini mutiara spiritual naga? Mu Chen berbalik untuk melihat mutiara kristal di singgasana kerangka, membayangkan bahwa inilah yang telah diperebutkan Lin Jing dan Xiao Xiao sebelumnya. Lin Jing dan Xiao Xiao saling memandang dan mengangguk dengan canggung. Bagaimana Anda ingin membagikannya? Mu Chen bertanya. Karena hanya ada satu mutiara spiritual naga, hanya satu dari mereka yang bisa memilikinya. Namun, dia tidak berniat membuat keputusan tentang pengalokasiannya. Ketika Lin Jing mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, biarkan Sister Xiao yang memilikinya. Dia belum mendapatkan harta apapun. Saya bisa melakukannya tanpa itu. Petik 2. Meskipun mutiara spiritual naga langka, Lin Jing telah melihat banyak harta karun. Selain itu, mutiara spiritual naga tidak seberapa dibandingkan dengan persahabatan dengan Xiao Xiao. Ketika Xiao Xiao mendengar bahwa Lin Jing telah memutuskan untuk membiarkannya memiliki mutiara spiritual naga, dia ragu-ragu sejenak sebelum menerimanya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, terima kasih, Sister Lin Jing. Objek ini memang berguna bagi saya. Jika saya menemukan harta karun lain, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai kompensasi. Petik 2. Ular kecil berwarna-warni kemudian merangkak keluar dari bahunya dan mendesis dengan penuh semangat pada mutiara spiritual naga. Sister Xiao, kamu terlalu baik. Tolong ambil hartamu, kata Lin Jing dengan riang. Xiao Xiao mengangguk dan bergerak menuju tahta tengkorak. Namun, saat dia akan naik ke tahta, Mu Chen tiba-tiba muncul di sampingnya dan menghentikannya. Xiao Xiao tertegun dan menatap Mu Chen dengan tatapan bingung. Lin Jing dan Nine Nether bergegas, juga menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu mengapa dia berperilaku seperti ini. Apakah ada masalah? Nine Nether tahu Mu Chen dengan baik, jadi dia tahu bahwa dia pasti punya alasan bagus untuk tindakannya. Mu Chen menatap tahta tengkorak, lalu berbalik untuk melihat reruntuhan. Dia kemudian mengangguk dan berkata, reruntuhan itu terlihat aneh. Ketika Kai Xiao lewat di dekat reruntuhan, Mu Chen telah memperhatikan sedikit fluktuasi yang datang dari mereka. Karena fluktuasi telah disembunyikan, Xiao Xiao dan Lin Jing tidak memperhatikannya. Mu Chen berjongkok, lalu menekan telapak tangannya ke tanah dan menutup matanya. Ketika Xiao Xiao, Lin Jing, dan Nine Nether melihat ini, mereka menyebar untuk melindunginya. Setelah beberapa saat, Mu Chen membuka matanya. Cahaya spiritual melonjak di telapak tangannya, dan dia berkata dengan datar, ada yang tidak beres. Ledakan. Karena itu, dia memukul dengan keras ke tanah, menyebabkan gelombang energi spiritual yang terlihat keluar dari telapak tangannya. Bang, bang, bang. Ada ledakan di reruntuhan dan banyak batu besar yang hancur. Tanah kemudian mulai runtuh. Lin Jing, Xiao Xiao, dan 9 Nether melihat berkas cahaya energi spiritual muncul dari tanah, membentuk susunan spiritual besar, dengan singgasana kerangka sebagai dasarnya. Mereka sama-sama terkejut saat melihat naga putih besar muncul dari bawah tanah yang runtuh. Naga besar itu dikelilingi oleh gas kematian dan matanya tidak bernyawa. Itu telah tergeletak dengan tenang di bawah tanah seperti mayat, itulah sebabnya Xiao Xiao dan yang lainnya tidak menyadarinya sebelumnya. Mu Chen bisa merasakannya karena arai spiritual. Itu adalah Corpse Puppet Dragon, kata Xiao Xiao, saat dia dan yang lainnya menatap naga putih itu dengan takjub. Mereka tidak takut pada mayat boneka naga, tetapi mereka memperhatikan bahwa susunan spiritual yang mengelilinginya menimbulkan bahaya bagi mereka. Arai spiritual macam apa ini? Xiao Xiao bertanya. Dia memiliki firasat bahwa dia akan berada dalam bahaya besar jika dia melangkah ke dalam barisan spiritual tanpa persiapan.
Ini adalah arai spiritual course. Jika Anda melangkah ke dalamnya, energi spiritual Anda akan ditekan. Gas kematian bahkan akan menekan tingkat penguasa kelas 9 lengkap hingga kelas 7, kata Mu Chen. Xiao Xiao dan Lin Jing kaget saat mendengar ini. Jika penguasa kelas 9 ditekan ke kelas 7, dia akan ditelan oleh naga boneka mayat. Mereka tidak pernah mengira akan menemukan pembunuh seperti itu di antara reruntuhan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Xiao mengerutkan kening. Jika mereka menghancurkan susunan spiritual dengan paksa, mereka mungkin menghancurkan mutiara spiritual naga juga. Mu Chen tersenyum, lalu berkata dengan tenang, serahkan arai spiritual padaku. Piton pemakan langit, serahkan saja susunan spiritualnya padaku. Tepat ketika dia selesai berbicara, tangan Mu Chen sudah membentuk segel dengan kecepatan kilat. Saat cahaya spiritual melonjak, segel spiritual terkondensasi dari tangannya satu persatu, akhirnya menembak ke dalam kehampaan di depan dan menyatu di dalam. The Course Spiritual Arai tidak sederhana sama sekali. Mu Chen menebak bahwa dalam bentuk lengkapnya, arai spiritual ini bisa menjadi arai spiritual tingkat master leluhur. Syukurlah, setelah bertahun-tahun mengalami korosi dan kausan, susunan spiritual ini berada pada titik kehancuran, dan kekurangannya sudah banyak sekarang. Itulah mengapa Mu Chen percaya diri. Saat segel spiritual menyatu ke dalam arai spiritual, arai secara bertahap mulai bergetar. Beberapa pancaran energi spiritual sepertinya telah diinterupsi dan mulai memudar. Mu Chen tidak sepenuhnya menghancurkan arai spiritual karena itu akan menghabiskan banyak energinya. Karena itu, dia memilih metode yang membutuhkan sedikit usaha untuk menghancurkan beberapa centerpiece dalam susunan spiritual dari dalam. Ketidakseimbangan akan terjadi di dalam arai, mengakibatkan kekacauan yang akan menyebabkan arai tersebut hancur sendiri. Ketika arai spiritual mayat mulai bergetar, Xiao Xiao, yang berada di sampingnya, memandang Mu Chen dengan ekspresi terkejut dan mata berbinar. Dia tidak berharap Mu Chen menjadi begitu sempurna dalam menangani arai spiritual. Bas, arai spiritual menghasilkan getaran yang menggelitik, dan gelombang energi spiritual yang kacau meledak dari dalam susunan spiritual. Akhirnya, susunan yang rusak parah tidak tahan lagi dan meledak menjadi berkeping-keping. Bang! Titik cahaya energi spiritual memenuhi lingkungan sekitar. Saat susunan spiritual runtuh, gas kematian di dalamnya melonjak luar biasa. Dalam sekejap, langit dan bumi terasa gelap dan dingin. Untungnya, pesta Mu Chen sudah dipersiapkan dengan baik. Energi spiritual agung mereka melonjak untuk melindungi tubuh mereka. Mereka tidak bergerak meskipun aliran gas kematian yang membandel menimpa mereka. Setelah beberapa menit hantaman, gas kematian akhirnya menghilang. Xiao Xiao, Lin Jing, dan yang lainnya mendongak dan semuanya tersenyum. The Course Spiritual Arai telah benar-benar memudar. Tidak buruk, Anda telah melalui perubahan yang mengesankan. Xiao Xiao terkekeh, jelas puas dengan metode Mu Chen. Lagi pula, jika itu dia akan menggunakan metode yang paling merepotkan untuk secara paksa memutuskan susunannya. Efisiensi metodenya tidak hanya akan rendah, tetapi risiko menghancurkan sesuatu yang rapuh terlalu tinggi. Dan Course Puppet Dragon ini juga, Mu Chen menunjuk ke naga putih yang diisi dengan gas kematian. Itu adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan, karena gas kematian sangat luar biasa. Itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh seseorang begitu gas masuk ke dalamnya. Aku akan menanganinya sendiri. Xiao Xiao memberikan senyuman yang mempesona, memukau semua orang di langit dan bumi. Dia mengulurkan tangannya, mengambil ular berwarna-warni dari bahunya, dan menepuk kepalanya. Swoosh! Ular itu segera berdiri, menjadi aliran cahaya pelangi dengan swoosh, dan melesat keluar, muncul di atas naga putih dalam sekejap. ROARRRRR. Meskipun naga putih telah jatuh, instingnya masih ada. Itu segera mengeluarkan geraman rendah dan membuka rahangnya. Gumpalan abu-abu gas kematian menyebar, menggelapkan apapun yang disentuhnya. Namun, menghadapi gas kematian, ular berwarna-warni itu tidak bergerak, hanya membuka mulutnya perlahan saat gas mendekatinya. Kilatan hitam tampaknya terkonsentrasi pada satu titik di mulutnya. Mendesis. Ular berwarna-warni itu memiliki mulut kecil, tetapi itu menjadi seperti lubang hitam, menciptakan kekuatan isap yang mengerikan, benar-benar menyerap gas kematian. Setelah menelan gas kematian dalam jumlah yang sangat besar, ular berwarna-warni itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali dan masih melompat-lompat. Mu Chen, Lin Jing,
dan Nine Nether semuanya tercengang ketika mereka menyaksikan ini. Ular warna-warni itu sangat ulet bahkan bisa menelan gas kematian ini. Hiss. Setelah ular berwarna-warni menelan gas kematian sekaligus, ia melebarkan mulutnya lagi dan mendesis keras. Sebuah lubang hitam muncul dari mulutnya dan mengirimkan sinar cahaya hitam, mengelilingi tubuh naga putih itu. Akhirnya, dengan daya isap yang kuat, naga putih itu langsung ditarik ke dalam lubang hitam. Meskipun naga itu melawan dengan keras, tanpa kecerdasan spiritual, ia tidak bisa lepas dari pengikatan. Tarikannya menjadi semakin erat saat ia meronta, dan akhirnya jatuh ke lubang hitam yang berputar. Naga putih itu segera menghilang. Ular berwarna-warni itu membuka mulutnya dan menelan lubang hitam itu kembali ke perutnya. Ia bersendawa keras, seolah baru saja selesai makan. Ini perlahan melayang kembali ke lengan Xiao Xiao dan masuk ke lengan bajunya. Mu Chen dan yang lainnya memandang dengan rahang jatuh. Dalam beberapa menit, Corpse Puppet Dragon dibersihkan. Meskipun tidak memiliki kecerdasan spiritual, kekuatannya sekuat penguasa kelas 9 lengkap. Jika salah satu dari mereka melakukannya, itu akan membutuhkan banyak usaha. Tapi sekarang, itu sangat mudah ditangani oleh ular kecil berwarna-warni. Binatang ilahi macam apa ini? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini adalah Rainbow Sky Devouring Python. Itu bukan dari dunia 1000 besar, tapi ketika sudah dewasa, itu pasti bisa bersaing dengan Sovereign Divine Beast sejati di dunia 1000 besar, Xiao Xiao menjelaskan. Lin Jing kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, saya telah mendengar dari ayah saya bahwa ada seorang gundik di wilayah api tak berujung dengan ular kecil misterius yang dapat menelan langit dan bumi. Itu sekali langsung menelan penguasa bumi atas. Dikatakan bahwa bahkan kekuatan tertinggi dari klan naga sangat takut pada ular itu. Petik 2, itu ibuku? Jawab Xiao Xiao sambil tersenyum, tapi ular piton pemakan langit milik ibu jauh lebih kuat dariku. Ular saya dapat menelan mayat naga boneka karena tidak memiliki kecerdasan spiritual untuk menghindari jangkauan makan saya. Kalau tidak, itu akan lolos dengan mudah. Petik 2, Mu Chen tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Sky Devouring Python, tapi dia bisa membayangkan itu akan menjadi keberadaan yang menghancurkan bumi begitu dia dewasa. Bahkan seorang nyonya dari wilayah api tak berujung memiliki kekuatan yang tidak biasa, jadi siapa yang bisa membayangkan kekuatan kaisar api legendaris? Dia bahkan bisa menjadi yang terkuat di antara penguasa surgawi. Setelah merawat mayat boneka naga, Xiao Xiao berjalan menuju singgasana kerangka. Saat dia mengulurkan tangannya, mutiara spiritual naga perlahan naik dan kemudian jatuh ke telapak tangannya. Mutiara spiritual naga diletakkan dengan tenang di atas telapak tangan Xiao Xiao. Ular berwarna-warni itu keluar sekali lagi. Dengan mulut ternganga, ia menelan mutiaranya. Kemudian, Mu Chen bisa melihat lapisan tipis cahaya yang memancar dari ular berwarna-warni, dan pola pada kulitnya menjadi sedikit lebih cerah. Setelah menelan mutiara spiritual naga, piton pemakan langit tampaknya telah menghabiskan energinya. Itu merangkak lelah ke lengan baju Xiao Xiao dan tidak kembali keluar. Menyaksikan ini, Mu Chen terkejut. Dia bisa merasakan bahwa setelah piton yang melahap langit menelan mutiara spiritual naga, fluktuasi energi spiritual internal Xiao Xiao menjadi lebih kuat. Sepertinya Xiao Xiao dan piton pemakan langit memiliki hubungan yang menakjubkan, memungkinkan mereka untuk menghubungkan energi spiritual mereka. Ekspresi puas muncul di wajah Xiao Xiao. Sepertinya efek mutiara spiritual naga cukup memuaskan. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, pola cahaya naga melingkar muncul di punggung tangannya. Jelas, ini adalah janji dari Tuan Rumah Naga. Selamat, Mu Chen terkekeh. Dengan janji Tuan Rumah Naga, Xiao Xiao bisa mendapatkan hak untuk dibaptis di Sungai Surgawi. Itu semua berkatmu. Xiao Xiao tersenyum pada Mu Chen. Jika Mu Chen tidak tiba tepat waktu, dia harus terus melakukannya dengan Lin Jing. Lin Jing, sebagai putri kecil perbatasan bela diri, pasti akan memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya. Ayo pergi. Dengan harta karun di tangan, mari langsung menuju ke Sky Pool, kata Mu Chen. Meskipun mereka belum melihat 7 rumah besar lainnya, dia tidak berencana untuk mencari semuanya. Lagi pula, terlalu banyak janji tidak akan berguna bagi mereka dan bahkan bisa menarik perhatian kekuatan lain. Pada saat itu, jika mereka menyulut amarah kerumunan, itu bisa menjadi masalah yang merepotkan. Setiap kekuatan yang memasuki istana surgawi kuno didukung oleh penguasa bumi yang asli.
Jika mereka membuat terlalu banyak musuh, Mandala pun tidak akan bisa menanganinya. Lin Jing, Xiao Xiao, dan Nine Nether semuanya mengangguk setuju. Dengan janji di tangan, mereka tidak serakah untuk menyusup ke semua rumah besar lainnya. Dengan demikian, mereka berempat terbang ke langit, menembus kabut tebal dan bergegas ke pulau batu di luar. Saat itu, di luar Pulau Naga, banyak orang dari berbagai kekuatan berkumpul. Pulau-pulau terapung di Istana Surgawi kuno terlalu banyak, dan kebanyakan dari mereka dilindungi oleh susunan spiritual. Jika mereka mencarinya satu persatu, itu akan membuang-buang waktu. Sekarang, Pulau Naga terbuka, menyebabkan pasukan datang dalam jumlah besar. Di atas Pulau Langit, banyak orang berdiri di langit, menempati area yang paling dekat dengan pulau tetangga. Garis pertahanan mereka yang luar biasa menghentikan siapapun untuk mendekat. Sementara yang lain tidak senang dengan tindakan partai ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena pesta ini terlalu ganas. Di antara beberapa lusin orang di sana, sekitar 10 dari mereka telah mencapai puncak penguasa kelas 9. Mereka bukan siapa-siapa, tapi 15 orang teratas dalam daftar pembangkit listrik, terutama pemimpin parti, seorang pria berjubah emas dengan wajah tampan dan sikap anggun. Senyumannya memancarkan aura gagah berani, menaklukkan sekelilingnya. Dia adalah putra mahkota dari dinasti Xia Agung, Xia Yu. Seorang yang kuat berbisik di samping Xia Yu, "Yang mulia, apakah kita tidak berencana untuk masuk?" Ketika dia mendengar ini, Xia Yu menjawab sambil tertawa, "Biarkan yang lain bertualang untuk kita. Jika ada yang bisa keluar, kami akan bernegosiasi dengan mereka." Petik 2. Orang yang berkuasa tiba-tiba menyadari betapa pintar dan tanpa ampunnya Xia Yu. Mereka hanya bisa menunggu di sini untuk siapa saja yang bisa mengambil harta karun dari Pulau Naga, dan harta itu akan jatuh ke tangan mereka. Kalau begitu, biarkan yang tidak beruntung melakukan petualangan berbahaya. Xia Yu tersenyum. Tepat ketika dia ingin berbicara, dia memperhatikan sesuatu. Dari sudut matanya, ada gerakan dari kabut tebal beracun. Setelah itu, sesosok muncul dari dalam. Ketika Xia Yu melihat sosok itu, dia tercengang pada awalnya, tetapi setelah itu, dia tidak bisa menahan bibirnya untuk tersenyum sarkastik. Secara tak terduga anak bernama Mu Chen, sepertinya dia memiliki nasib buruk. Musuh diikat untuk bertemu. Ketika Mu Chen muncul dari kabut berbisa tebal, dia langsung merasakan pandangan setajam pisau padanya. Dia mengerutkan kening dan mendongak untuk bertemu dengan tatapan Xia Yu. Ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Namun, itu adalah senyuman yang mengandung sinisme dan ejekan. Mu Chen mendapatkan kembali ketenangannya setelah melihat reaksi negatif Xia Yu. Aura setajam silet memenuhi matanya. Mengenai lorong di pintu masuk Istana Surgawi kuno, Xia Yu memendam niat gelap. Dia berencana untuk menghancurkan lorong, dengan jahat berharap bahwa Mu Chen dan bawahannya akan binasa dalam kekacauan itu. "Hehe, kakakmu, bagaimana kalau mengobrol?" tanya Xia Yu, sambil tersenyum hangat pada Mu Chen dari jauh. Di sekitar Xia Yu ada 10 kekuatan teratas, semuanya memelototi Mu Chen dengan tatapan kejam, seolah-olah mereka sedang menyaksikan mangsa jatuh ke dalam jebakan. Sekarang tentu saja, dipersenjatai dengan susunan pertempuran mereka telah memperbarui kepercayaan diri. Lagi pula, 10 kekuatan elit dari benua Tianluo ini adalah 15 teratas dalam daftar pembangkit listrik, masing-masing memiliki keterampilan yang telah melangkah ke puncak kelas 9. Selain itu, peringkat keempat Xia Yu, yang telah melangkah ke kelas 9 lengkap, adalah orang paling kuat di antara generasi muda benua Tianluo. Sementara itu, Mu Chen hanyalah seorang anak laki-laki yang baru saja melangkah ke kelas 9. Karena itu, mereka bisa menjatuhkannya dengan mudah. Di belakang Xia Yu, Xia Hong berlengan satu juga menatap Mu Chen dengan berbisa, matanya penuh kesenangan, karena dia dengan jelas memikirkan kematian Mu Chen yang tak terhindarkan di tangan mereka. Semua dari mereka yang melihat adegan itu diam-diam menggelengkan kepala, memberikan tatapan simpatik pada Mu Chen. Mereka melihatnya sebagai orang yang benar-benar menyedihkan. Mengetahui karakter Xia Yu, jika Mu Chen jatuh ke tangannya, tidak masalah apakah dia telah mengambil harta karun di Pulau Naga atau tidak, dia akan dikuliti hidup-hidup. Melihat ekspresi kasihan, Mu Chen tersenyum pada Xia Yu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak terlalu mengenalmu, jadi kurasa tidak." Mendengar jawaban Mu Chen, Xia Yu tertegun sejenak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menertawakannya. "Kamu orang bodoh.
Apa menurutmu saudara Xia benar-benar meminta pendapatmu? Seorang pria dengan energi spiritual yang kuat tertawa dengan muram. Nah, jika kamu tidak datang ke sini, biarkan aku mengundangmu secara pribadi. Ledakan. Saat pria tanpa nama menyelesaikan kalimatnya, energi spiritual yang luar biasa langsung meledak dari dalam dirinya. Dia jelas melangkah ke kelas 9 lengkap, karena dia baru saja mengungkapkan bahwa dia bukan lawan yang lemah. Saat energi spiritual pria itu mengalir, dia mengambil satu langkah ke depan, muncul seketika di hadapan Mu Chen, seperti hantu. Kemudian, cahaya spiritual muncul di tangannya yang besar, setelah itu, dia langsung bertambah besar secara eksponensial. Pada saat yang sama, tangan itu menamparkan ke arah Mu Chen, berusaha menangkapnya. Ini segera menimbulkan hurrah dan seruan dari banyak kekuatan teratas yang menonton. Itu tangan spiritual raksasa. Tubuh Lu Qiyu sangat kuat. Dia pernah membunuh 3 penguasa kelas 9 dengan satu pukulan. Petik 2. Orang itu benar-benar tidak tahu tempatnya. Beraninya dia membalas ucapan Xia Yu. Petik 2. Di antara hurrah, Mu Chen mendongak untuk melihat tangan besar datang ke arahnya. Seketika, kilatan dingin menyinari matanya yang hitam pekat. Pada saat itu, cahaya keemasan mengalir keluar dari tubuhnya, sementara tangisan naga dan burung phoenix terdengar. Segera setelah itu, naga asli dan burung phoenix asli muncul di lengan kanannya. Saat naga itu meregangkan cakarnya dan burung phoenix mengepakkan sayapnya, mereka menyatu sempurna dengan 5 jari Mu Chen. Saat semua ini terjadi, kekuatan yang menakutkan, seperti arus gunung, meledak dari lengan Mu Chen. Melalui itu semua, Mu Chen tetap tanpa ekspresi. Dia kemudian melayangkan pukulan. Saat dia melakukannya, cahaya keemasan melesat ke langit untuk menemui telapak tangan raksasa yang datang. Hal yang ingin bunuh diri. Ekspresi Lu Qiyu menjadi lebih ganas ketika dia melihat bahwa Mu Chen berani melawannya. Namun, saat seringai jahatnya menyebar, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini karena dia secara tak terduga merasakan kekuatan yang mengerikan. Dia mengeluarkan tinju Mu Chen seperti orang gila. Sepertinya entah bagaimana dia telah mendengar teriakan naga dan burung phoenix. Bang! Pada saat itu, energi spiritual yang terlihat dibebankan ke depan dan meledak di langit, menyelimuti seluruh area. Kekuatan top yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan sumber kekuatan yang dibebankan, ekspresi mereka berubah tiba-tiba, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Dalam kesusahan total, mereka melihat tubuh Lu Qiyu terkena benturan keras, lalu terbang menjauh seketika. Anehnya, dia benar-benar digulingkan oleh satu pukulan dari 9 grade yang tampaknya amatir, Mu Chen. Kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Dalam pikiran mereka, Mu Chen seharusnya menjadi orang yang dibanting sampai mati oleh Lu Qiyu. Bang! Terlepas dari ketidakpercayaan mereka, tubuh Lu Qiyu sebenarnya terbang tipis. Seluruh adegan menarik perhatian Xia Yu, yang tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dengan wajah datar, dia mengulurkan telapak tangan dan menekan ke udara. Saat itu, tubuh Lu Qiyu tampak seperti dipegang oleh tangan besar yang tak terlihat. Itu menjadi diam seketika. Hehe, sangat mengesankan, Xia Yu tersenyum pada Mu Chen. Dia kemudian berkata, serahkan hartamu dari Pulau Naga. Kalau begitu, aku akan mematahkan salah satu lenganmu dan melepaskanmu. Petik 2. Mu Chen tertawa kecil. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, sikapnya yang sembrono mengatakan itu semua. Tatapan ke bawah Xia Yu menjadi sedingin es. Baginya, Mu Chen sangat bodoh dan pasti memiliki keinginan mati. Dia kemudian mengangkat telapak tangan, tandanya meminta izin untuk menyerang. Qi tidak berpikir bahwa Mu Chen pantas ditangani secara pribadi olehnya. Saat Xia Yu mengangkat tangannya, ada gerakan di kabut berbisa tebal di atas Pulau Naga. 3 sinar cahaya muncul dan berhenti di belakang Mu Chen. Mu Chen selalu merepotkan. Yang Anda lakukan hanyalah mengambil satu langkah, dan sekarang lihat apa yang telah Anda lakukan. Kata sebuah suara yang manis dan menawan, tepat saat cahaya itu muncul. Munculnya Lin Jing, Xiao Xiao, dan 9 neter telah menyebabkan kehebohan di antara kerumunan dinasti Xia besar. Namun, mereka menurunkan pengawalnya begitu mereka melihat bahwa itu hanya 3 gadis. Hei, aku tidak tahu kamu punya 3 wanita cantik. Anda pengecut. Apakah Anda berpikir bahwa mereka dapat melindungi Anda? Menurutku yang terbaik adalah menyerahkan harta karun dari Pulau Naga, kata Xia Yu.
Begitu dia mendengar kata-kata itu, tatapan dingin muncul di mata indah Xiao Xiao. Dia kemudian mengangkat tangannya dan, ruang di sekitarnya terdistorsi. Saat itu, Xiaoyu menerima tamparan kejam di wajahnya, cetakan darah merah cerah segera muncul di pipinya. Semua kekuatan teratas di dinasti Xia besar terkejut, lalu menatap tajam ke arah Xiao Xiao. Meskipun begitu, hanya Xiaoyu yang menyipitkan matanya sedikit, karena tamparan biasa dari Xiao Xiao sebenarnya telah diisi dengan kekuatan jahat. Hehe, kami bekerja sangat keras untuk mendapatkan harta karun dari Pulau Naga. Mengapa di dunia ini kami akan menyerahkannya? Lin Jing terkekeh dan bertanya dengan santai. Berdiri di belakang Xiaoyu adalah Xia Hong, yang satu lengannya dipatahkan oleh Mu Chen. Dia menjawab, mengapa? Karena kami lebih kuat dari Anda, dan karena saudara laki-laki saya adalah murid emas di Istana Surgawi Kuno. Petik 2. Pernyataannya menimbulkan keributan di antara kerumunan. Orang-orang sekarang melihat Xiaoyu dengan lebih hormat. Karena semua kekuatan teratas yang telah masuk telah mendapatkan token identitas mereka, mereka menyadari jenis status yang dimiliki murid emas di Istana Surgawi Kuno. Xiaoyu tetap diam, saat Mu Chen dan kelompok itu menatapnya dengan sedikit keheranan. Mereka tidak mengharapkan dia untuk mendapatkan status murid naga emas. Itu berarti dia lebih tinggi dari Su Qinyin. Terlepas dari keheranan mereka, tidak ada dari mereka yang terpesona seperti orang-orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Murid naga emas, Lin Jing adalah yang pertama tersenyum. Mu Chen tahu bahwa dia brutal dan merendahkan. Dia kemudian mengepalkan tangan gioknya, menyebabkan cahaya keemasan muncul di telapak tangannya. Saat dia dengan lembut menggesek ke atas, seberkas cahaya keemasan seketika naik, lalu membumbung ke langit. Setelah itu, naga emas-emas raksasa tampak berputar di atasnya. Melihat pilar cahaya keemasan menjulang di langit, kekuatan puncak tertegun. Setelah mendapatkan kembali komposisi mereka, mereka menatap tajam ke token emas yang dipegang Lin Jing. Bahkan ekspresi Xiaoyu berubah. Kekuatan tertinggi tidak bisa berkata-kata, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa gadis secantik itu bisa mencapai status murid naga emas. Xiao Xiao mengedipkan matanya saat melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia memberikan senyum menawan ke Xiaoyu, sementara juga mengepalkan tangan gioknya. Pada saat itu, tanda emas muncul, diikuti oleh sinar keemasan lain yang membumbung tinggi di langit. Mu Chen menertawakan tindakan para wanita, ketika dia melihat bahwa Xiaoyu semakin tidak nyaman. Dia kemudian dengan lembut mengetuk jarinya, dan tanda emas muncul. Swoosh! Seketika, 3 pilar cahaya keemasan melonjak melalui langit dari sisi Mu Chen. Itu benar-benar luar biasa dan mengesankan. Pada saat itu, semua orang di pihak dinasti Xia Agung tercengang. Xia Hong, yang telah berbicara sebelumnya, sekarang pucat seperti spray. Dia pasti tidak mengantisipasi ini. Yang dia ingin lakukan hanyalah menekan lawan dengan memamerkan status murid naga emas Xiaoyu. Tapi, lihatlah, Mu Chen dan timnya tidak hanya tidak tertekan, tetapi mereka secara spontan mengeluarkan 3 token emas. Mu Chen memandang Xia Hong yang pucat sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyu yang gelisah. Dengan senyum hangat, dia berkata, murid naga emas. Kebetulan sekali, kita sama.